Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Tata Channel ya. Jangan lupa di subscribe channel ini biar saya selalu bisa berbagi kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa juga di like dan di share jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian semua. Halo guys, ya belakangan ini semua orang ingin berbicara tentang corona. Semua orang ingin men-share berita-berita tentang corona. Semua orang sekarang dengan mudahnya membagikan informasi tentang COVID-19. Tapi pertanyaannya, apakah berita atau informasi yang kamu bagikan, yang kamu share itu benar? Jangan-jangan berita yang kamu bagikan itu adalah hoax atau berita palsu. Bukan justru kita membantu orang lain mendapatkan informasi, malah kita berdosa dan melakukan tindak pidana penyebaran berita palsu. Oke, caranya gimana biar kita tidak terjebak dalam penyebaran berita palsu? Ada beberapa tips cara saya akan bagikan di sini agar kita bisa membedakan informasi itu benar atau hoax atau palsu. Yang pertama, kalian harus bisa pastikan judul, skeptis judul ya. Biasanya berita hoax itu judulnya bombastis ya. Judulnya itu apa ya? Di luar nalar lah. Luar biasa, heboh. Biasanya judul-judul yang seperti itu ujung-ujungnya isi daripada beritanya itu tidak sama dengan judul. Biasanya juga judulnya itu masih tanda tanya, kemudian tanda seru. Itu menunjukkan bahwa berita itu belum terkonfirmasi kebenarannya. Kalian kalau menemukan informasi yang judulnya bombastis atau judulnya sangat luar biasa ya, buat kita kaget, oh itu coba dilihat lagi lah, dibaca sama narasinya benar apa enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kalian cek URL-nya atau berita itu dari mana. Biasanya pinter-pinternya orang buat berita gitu, mereka merubah nama situsnya di mirip-miripkan gitu loh. Misal biasanya yang web yang sesungguhnya itu I-nya adalah I besar, dia rubah menjadi I kecil. Atau web yang sebenarnya yang asli itu adalah O, dia rubah menjadi 0. Kan mirip, jadi orang dibuat samar. Biasanya seperti itu. Jadi dipastikan URL yang memuat berita itu benar dan jelas sehingga kalian tidak termakan dengan berita hoax ya. Yang ketiga adalah baca narasinya ya. Berita itu, informasi itu jangan hanya dibaca judulnya. Jangan hanya kalian terjebak di judul. Habis baca judul tertarik sesuai dengan hati lalu disebar. Jangan. Baca judulnya, lihat informasinya, baca secara detail siapa narasumbernya, berita itu dari mana, sumbernya siapa, yang berbicara siapa, harus jelas. Jika yang berbicara si X tidak disebutkan namanya, sumbernya juga tidak jelas, maka besar kemungkinan berita itu adalah berita palsu. Yang keempat seterusnya adalah bandingkan berita yang kalian dapat. Cari perbandingannya. Jadi jangan kalian hanya terpaku ke satu sumber. Jika kalian mendapatkan informasi baik dari WA, WhatsApp ataupun di media sosial dapat pembagian berita, kalian harus cari berita pembandingnya dulu ya. Cari berita pembandingnya, misal berita tentang corona di Indonesia jumlahnya sekian. Coba kalian cari berita pembandingnya. Jika ada 3 atau 4 berita yang sama memberitakan dengan topik yang sama, itu biasanya itu adalah berita yang benar. Tapi kalau hanya satu berita saja kalian cari di sumber lain tidak ada, itu biasanya kemungkinannya itu adalah berita palsu yang sengaja dibuat untuk membuat kegaduhan.
Seterusnya, untuk mengantisipasi berita hoax adalah lebih baik ngecek langsung ke situs-situs resmi. Kalau terkait dengan corona, sekarang sudah banyak disediakan situs-situs resmi milik pemerintah. Jadi pastikan kalian mendapat informasi tentang corona dari web atau situs-situs resmi tentang berita corona. Jangan sampai kalian terjebak di berita palsu lalu menyebarkan berita itu ke orang lain, malah menambah orang lain menjadi panik, dan orang lain karena paniknya imun tubuhnya berkurang, lalu orang itu sakit gara-gara berita yang kalian sebar. Jadi berhati-hatilah menyebar informasi, karena jika salah jarimu akan memasukkanmu ke dalam penjara. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.